adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Gimana kabarnya? Luar biasa. Ketemu lagi dengan Kak Nike dan Kak Ani dan juga Kak Sabto. Ayo semuanya sudah siap sekolah minggu ya? Sudah mandi, mungkin sudah sarapan juga. Sudah menyiapkan Alkitab juga ya Kak Nika harusnya ya? Sudah bersiap di depan HP, di depan tab, di depan TV untuk mengikuti juga sekolah minggu. Semangat ya, semangat bersuka cita kita pagi hari ini. Nah, sebelum memulai kita harus apa dulu Kak Nika? Sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Berdoa dulu ya adik-adik ya. Kak Ani akan pimpin adik-adik dalam berdoa. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau yang kami sembah, Engkau Allah yang amat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jikalau pada hari ini Engkau sudah hadir bersama-sama kami. Engkau memimpin kami untuk kami memulai sekolah minggu. Kiranya Engkau menyertai kami yang ada di rumah agar kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik sesuai dengan hikmat Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, juga nanti Bu Wulan yang akan menyampaikan firman agar juga boleh memimpin adik-adik sehingga sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati sekolah minggu kami awal, pertengahan, sampai akhirnya agar semuanya boleh lancar seturut dengan maksud dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Oh, harusnya siap ya. Pasti siap ya Kak Ani ya. Nah Kak Nika, adik-adik harus tahu ya, sebenarnya kita ini diutus loh oleh Tuhan untuk jadi pekerjanya Tuhan. Iya, menjadi pekerja Tuhan yang luar biasa ya Kak Ani ya. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Iya. Adik-adik bergaul dengan teman, adik-adik sekolah, adik-adik mengasihi orang tua. Semuanya harus menjadi saksi Kristus ya Kak Nika. Benar sekali Kak Ani. Oke, makanya kita mau nyanyikan sebuah lagu yang judulnya Pekerja Kristus. Ya. Kita akan menyanyikan bersama dengan semangat, dengan penuh sukacita ya adik-adik ya. Ayo berdiri. Boleh sambil tepuk tangan, senyum ya, enggak boleh sambil cemberut. Sekolah minggu harus dengan sukacita. Ayo. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya Kak Nika, satu kali lagi ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Syalala, Yesusku luar biasa.
Syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuela. Dan hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, Kak Nike ternyata menjadi pekerja Kristus itu istimewa ya Kak Nike? Iya, sangat istimewa Kak. Adik-adik jangan ragu-ragu. Kalau dipakai Tuhan itu sesuatu yang istimewa. Iya, sesuatu yang luar biasa pastinya ya. Jangan takut menjadi saksi Kristus. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak Nike. Iya Kak Ani, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, adik-adik bisa dipersiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta Tuhan untuk bisa melingkupi kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan ya Kak Ani ya. Amin. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Wulan. Iya. Oke, kalau begitu untuk mempersiapkan hati, kita nyanyi lagi ya Kak Nike? Iya. Oke, kita nyanyi lagu Lingkupiku.
Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, tetap semangat. Hari ini harus tetap semangat, meskipun sekolah minggunya secara online. Nah, adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan telah beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Dan saat ini kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah kami Tuhan mau membuka telinga kami untuk mendengar firman-Mu dengan penuh sukacita. Masuklah ke dalam hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik yang di kelas Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes bisa menyiapkan diri untuk membaca firman Tuhan, dan untuk kelas Matius bisa didampingi oleh mama, papahnya untuk mendengar firman Tuhan. Bu Wulan akan membacakan firman Tuhan pagi ini. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar firman Tuhan pagi ini
tentang begitu berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Tuhan mau mengutus kita menjadi pelayannya. Nah, tema firman Tuhan pagi ini adik-adik adalah ini aku, utuslah aku. Nah, sebelumnya Bulan akan bercerita terlebih dahulu. Ya. Nah, adik-adik siap untuk mendengar? Nah, adik-adik, ada seorang anak yang namanya Antonio. Nama lengkapnya adalah Antonio Stradivari. Nah, anak ini tinggal di Italia, tinggal di negara Italia. Nah, Antonio punya beberapa teman. Temannya banyak sekali. Semua temannya kebetulan pintar-pintar. Semua temannya memiliki bakat, punya kemampuan. Ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar menggambar, ada yang pintar bermain musik. Nah, tetapi Antonio tidak bisa. Dia tidak bisa menyanyi karena suaranya tidak bagus. Dia tidak bisa menggambar karena gambarnya juga tidak bagus. Dia juga tidak bisa bermain musik. Tidak bisa menggunakan alat musik. Nah, adik-adik, karena kesedihannya itu Antonio merasa bahwa dia tidak mampu untuk seperti teman-temannya. Nah, dia merasa sendiri. Semua temannya mengejek. Dan Antonio merasa tidak punya teman. Dalam hati kecilnya, Antonio tetap semangat. Antonio mempunyai harapan besar dan cita-cita yang sangat besar. Ya. Nah, apa cita-citanya? Dia ingin membuat sebuah karya yang besar. Apa karya itu? Nah, Bulan akan lanjutkan. Suatu hari Antonio berjumpa dengan seorang bapak. Bapak ini namanya Nicolas Amati. Panggilannya Bapak Amati. Bapak ini pintar sekali membuat alat musik, terutama biola. Nah, datanglah Antonio ke Bapak Amati. Pak Amati, tolong saya. Saya ini tidak bisa bermain musik. Saya ini tidak bisa menggunakan alat musik dengan baik. Teman-teman mengejekku karena aku tidak bisa apa-apa. Lalu kamu minta tolong apa? Saya mau minta tolong, karena Bapak Amati pintar sekali membuat biola, maka saya ingin sekali Bapak Amati mengajari saya untuk membuat biola. Nah, adik-adik, Antonio harus berproses. Dia harus belajar dan terus belajar untuk membuat biola yang dibantu, dibimbing oleh gurunya yang namanya Bapak Nicolas Amati. Nah, terus itu dilakukan, proses membuat terus dilakukan, proses belajar terus itu dilakukan. Nah, kemudian di waktu yang lain, Nicolas, Bapak Amati ini tadi, dia berhasil membuat muridnya bisa membuat biola yang sangat bagus, biola yang sangat sempurna. Dan tidak hanya itu, dalam proses belajar membuat biola,
Antonio juga tekun berdoa. Supaya apa? Supaya usahanya untuk belajar membuat biola ini bisa berhasil dengan baik. Dan Antonio berhasil membuktikannya kepada semua orang bahwa dia bisa membuat sebuah biola yang bagus dan sangat sempurna. Bahkan itu diakui, buatan biola Antonio Stradivari diakui oleh dunia. Nah, adik-adik, ternyata Antonio sangat bermanfaat bagi semua orang. Karena apa? Biolanya ternyata dipakai untuk melayani di gereja-gereja. Nah, adik-adik, talenta atau bakat adalah pemberian Tuhan. Kita diberi talenta atau bakat yang berbeda-beda. Tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan bakat atau talenta kita dengan baik? Nah, cerita firman Tuhan pagi ini kita juga belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Yesaya. Yesaya adalah anak Amos. Dia dipanggil sebagai nabi oleh Allah pada tahun kematian Raja Uzia. Bagaimana caranya Yesaya dipanggil Allah untuk menjadi seorang nabi? Nah, Yesaya dipanggil dan diutus oleh Allah dengan cara yang unik. Karena Yesaya mendapat panggilannya dengan sebuah penglihatan, yaitu dia melihat Allah duduk di atas tahta yang maha tinggi, yang dikelilingi oleh malaikat surgawi yang namanya serafim. Nah, malaikat ini tadi disampaikan di dalam Alkitab memiliki 6 sayap. 2 sayapnya untuk menutupi mukanya, 2 sayapnya untuk menutupi kakinya, dan 2 sayapnya untuk melayang-layang. Nah, ini malaikat surgawi yang dipakai oleh Allah untuk memanggil Yesaya supaya apa yang disampaikan dan direncanakan oleh Allah tergenapi. Nah, adik-adik, ketika Yesaya melihat Allah, Yesaya merasa bahwa dia juga tidak layak untuk melihat Allah, karena Yesaya merasa bahwa dirinya berdosa. Nah, karena keberdosaannya itu Yesaya dipakai oleh Allah melalui malaikat surgawi, serafim. Dengan cara apa? Dengan cara dia menunjukkan bara api ke mulut Yesaya. Kemudian Yesaya dikuduskan dan dilayakkan kembali oleh Allah, sehingga dia dipanggil dan diutus oleh Allah untuk melakukan tugas panggilannya. Nah, tentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik, ketika Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, ketika Allah bertanya siapakah yang akan kuutus? Ini bukan saja Allah sedang bertanya, tetapi Allah sedang mengajak. Siapa yang mau diajak? Nah, kemudian pertanyaan Allah yang kedua, siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini juga sebuah ajakan. Ternyata dengan tegas Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Yesaya telah merespon dengan baik dan menerima panggilan Tuhan. Bukan karena kelebihannya, tetapi karena kasih karunia, kemurahan hati Tuhan. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada
Yesaya. Nah, adik-adik, akhirnya Yesaya menyatakan diri siap sedia untuk diutus dan dipilih oleh Allah. Tentu ketika dia dipilih oleh Allah, tidak saja dengan mudah melakukan apa yang diperintahkan Allah, tetapi akan ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Yesaya. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan pagi ini, bagaimana kita bisa merespon panggilan Tuhan? Apakah kita sudah siap? Nah, panggilan itu adalah sebuah tentang tugas yang harus dilaksanakan. Contoh kalau di rumah, Tony, ya Ma, tolong temani adik bermain. Lalu Tony menjawab, siap Ma. Nah, lalu kalau di sekolah, Tony, ya Ma, belajar, besok akan ada PAT. Lalu jawab Tony, siap Ma. Nah, jadi adik-adik, panggilan adalah sebuah tugas yang harus dilaksanakan. Nah, bagaimana kita? Apakah kita siap menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan? Nah, apakah dengan talenta atau bakat yang kita miliki? Atau kita masih seperti Antoni yang juga dia siap untuk belajar, terus belajar, mengasah kemampuannya. Nah, sehingga sama seperti Yesaya juga, dia yang awalnya merasa tidak layak, dia dilayakkan oleh Allah untuk menerima panggilannya. Nah adik-adik, akhirnya Antoni menjadi sang pencipta biola yang terkenal di dunia. Yesaya menjadi seorang nabi yang dipercaya Allah untuk melayani umat Israel. Dan sama seperti diri Yesus yang juga demikian, dia telah memberi diri untuk melayani umatnya, melayani murid-muridnya, sampai dia rela mati di kayu salib, bangkit, hidup kembali, dan mencurahkan rohnya. Dan pada akhirnya Tuhan telah menyatakan bahwa dia adalah sang juru selamat itu. Dan kita adik-adik, apakah kita juga mau menyatakan kasih itu, kasih Allah, kasih Yesus, dengan mau mengabarkan berita keselamatan itu tentang Yesus sebagai sang juru selamat manusia. Mari adik-adik kita melayani Tuhan dimanapun kamu berada, baik itu di rumah, di sekolah, atau di gereja. Selamat melayani. Tuhan akan menyertai, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Untuk kami siap melayani Tuhan. Untuk kami siap dipakai oleh Tuhan. Meskipun banyak kekurangan kami, kelemahan kami, tapi kami percaya Tuhan memberi kami kemampuan. Kami percaya Tuhan pakai kami menjadi saksi-Mu, menjadi pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, jika sampai hari ini kami belum mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, ingat toh masih tadi firmannya, Bu Wulan cerita tentang apa? Ayo, tentang apa ya tadi? Kak Nike masih ingat Bu Wulan cerita tentang apa tadi? Tentang ini aku, utuslah aku. Itu tema firman yang disampaikan Bu Wulan tadi. Nah, adik-adik ingat ya, setiap kita, baik itu Kak Ani, Kak Nike maupun adik-adik semua yang ada di rumah, harus siap untuk diutus Tuhan. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Karena kalau kita diutus, Tuhan pasti menolong kita ya Kak Nike. Iya, betul sekali Kak Ani. Kita juga harus bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa ya adik-adik ya. Diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil, mengabarkan berita sukacita. Iya, sip. Nah, setelah kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan Kak Nike. Iya. Caranya gimana ya Kak Nike memberikan persembahan? Iya, persembahan bisa diberikan melalui rekening gereja atau bisa juga dikumpulkan, nanti bisa diserahkan ke gereja atau bisa langsung ditransfer ya Kak Ani ya. Iya, atau dititipkan ke guru sekolah minggu yang rumahnya paling dekat dengan adik-adik di rumah. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian ya Kak Nike. Lagunya Sukacita. Karena memberi persembahan harus dengan sukacita. Sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat, kemudian sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Nah, dan juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini ya Kak Ani. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Nah, mari adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita akan berdoa. Kak Nika akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam melaksanakan sekolah minggu hari ini. Meskipun melalui online Bapak, tetapi kami tetap semangat, bersukacita, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati juga setiap kami ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati kami di dalam kami melanjutkan aktivitas kami. Engkau juga senantiasa berikan kesehatan kepada kami ya Bapak, di masa pandemi ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Bapak, meskipun dalam masa pandemi, tapi kami tetap bisa
bersukacita untuk memuji Tuhan, untuk mengikuti sekolah minggu hari ini ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, terutama di masa pandemi ini, dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa, kiranya pandemi ini juga segera berakhir ya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasa ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas, kiranya Engkau berkati kami. Ampunkan segala dosa serta kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan berpisah. Kak Ani dan Kak Nika tetap berpesan ya. Ayo, COVID-nya belum hilang. Hati-hati, di rumah saja. Keluar rumah kalau perlu. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai apa? Pakai masker. Dan jaga juga jarak. tetap jaga jarak ya adik-adik ya. Ya, tetap sehat selalu, semangat selalu ya adik-adik ya. Nah, supaya kita bisa bertemu lagi minggu depan. Iya. Betul kan, Nika? Kita nyanyi lagu penutup ya adik-adik. Judulnya Biarpun Gunung-gunung Beranjak.